Assalamualaikum, selamat pagi. Agak karibu pemirsa, seputar Adi Sulsel kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut kami hadirkan untuk Anda 3 informasi di antaranya. 40 hektar hutan Kabupaten Bantaeng terbakar. Seorang ibu petugas kebersihan dilecehkan pemuda terekam CCTV. Selamatkan aset dan hak pedagang, Perumda Pasar ambil alih pengelolaan Pasar Butuh. Ya pemirsa, selain cuplikan tadi kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya, Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kurang lebih 40 hektar hutan Kabupaten Bantaeng terbakar. Beberapa hari terakhir ini pihak UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bantaeng terus melakukan pemadaman. Namun dalam hal ini mereka terkendala alat dan tidak adanya operasional. Pemadaman api di hutan lindung dan lahan warga yang ada di wilayah pegunungan Kabupaten Bantaeng terus dilakukan UPT Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH Bialo Bantaeng. Kebakaran tersebut sudah tersebar di 18 titik di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Ulere dan Kecamatan Sindoa. Kebakaran terjadi akibat cuaca ekstrim dan kelalaian manusia. Luas lahan yang terbakar kurang lebih 40 hektar yang meliputi hutan produksi terbatas, dan area produksi lahan. Kawasan Pinus Rombeng yang sejauh ini paling parah. Petugas KPH Bialo yang turun memadamkan api tidak didukung oleh biaya operasional sehingga mereka patungan. Kepala UPT KPH Bialo Yasir Yunus mengatakan telah menurunkan 40 petugas memadamkan api. Ia pun mengatakan dalam memadamkan api, petugas menggunakan sprayer menyusuri wilayah terjal untuk menjangkau titik api. Saat ini teman-teman di lapangan masih antisipasi karena tadi masih hasil pantauan kami masih ada titik api. Jadi teman sudah berjalan ke lokasi. Berapa luas lahan terbakar, Pak, perkiranya? Kurang lebih sekitar sampai saat ini yang dimulai dari yang lebih 30 sampai 40 hektar lah, baik itu dalam kawasan maupun di luar kawasan. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Miris seorang ibu petugas kebersihan menjadi korban pelecehan yang dilakukan seorang pemuda tak dikenal saat sedang menyapu di Jalan Muhammad Jufri, Kecamatan Talok, Kota Makassar. Korban mengaku kaget lantaran pelaku tiba-tiba datang dan meremas alat vitalnya. Aksi pelecehan seksual ini pun viral di media sosial. Aksi pelecehan seksual yang dialami seorang ibu petugas kebersihan saat sedang menyapu di Jalan Muhammad Jufri, Kecamatan Talok, Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, korban yang diketahui bernama Ria Nadia sedang asik menyapu di jalan dan tiba-tiba dihampiri seorang pemuda bercadar dan seketika itu langsung memeras alat kelamin korban. Usai beraksi, pelaku langsung kabur. Korban bahkan sempat berteriak, namun karena situasi yang masih sepi mempermudah pelaku melarikan diri. Dari keterangan korban, awalnya ia bersama sang suami sedang menyapu di Jalan Muhammad Jufri dan tiba-tiba dihampiri seorang pemuda. Pelaku diketahui tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor dan diparkir tak jauh dari lokasi pelecehan. Pasca kejadian, korban langsung membuat laporan polisi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polrestabes Makassar dan berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tegur aja awalnya, tapi saya kan tidak tahu, bilang ada niat jeleknya, begitu toh. Tegur aja, dia bilang, ibu, tapi saya tidak sapa ulang itu anunya. Katanya saya tidak tidak kuhiraukan ki. Terus dia menyapu. Tidak lama besoknya begitu lagi subuh, dia langsung datang tiba-tiba. Gitu aja Pak, dia tiba-tiba datang langsung memegang kemaluanku. Jadi saya juga kaget Kak, jadi berteriak Kak, lari nih, tapi itu motor masih sementara menyala. Tapi itu orang dikenal atau seperti
seperti apa? Tidak sama sekali, tidak kukenal Pak bilang siapa, iya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku pelecehan seksual tersebut yang identitasnya terekam kamera pengawas CCTV. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk korban untuk melengkapi proses penyelidikan. Korban sudah melapor di unit PPA Polrestabes Makassar, sudah ditindaklanjuti. Kemudian CCTV yang sebagai barang bukti sudah dilakukan pendalaman, namun sampai saat ini untuk pelaku masih dalam lidik, artinya belum didapat siapa orangnya, tapi tetap dilakukan penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win Ainus melaporkan. Tim gabungan Jatanras Polres Maros bersama Resmo Polda Sulawesi Selatan berhasil meringkus pelaku penipuan jual beli emas dengan modus membuat bukti transfer palsu, kemudian membawa kabur emas seberat 10 gram senilai puluhan juta rupiah milik salah seorang pedagang emas di Kabupaten Maros. Pelaku ditangkap setelah polisi menggerebek rumah kontrakannya. Setelah mengetahui tempat persembunyian, tim gabungan Jatanras Polres Maros bersama Resmo Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Takwa, Kelurahan Baju Badoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan ini, petugas meringkus pelaku yang tengah tertidur di kamar kontrakannya. Diketahui pelaku berinisial IL umur 31 tahun yang merupakan pelaku penipuan jual beli emas dengan modus membuat bukti transfer palsu yang merugikan salah seorang pedagang emas senilai kurang lebih 10 juta rupiah. Saat menjalani interogasi, petugas pelaku mengakui dan membenarkan telah melakukan penipuan perhiasan kalung emas di salah satu toko perhiasan emas di Pasar Tramo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan telah menjual kembali perhiasan emas tersebut kepada salah seorang pedagang emas lainnya. Terungkapnya kasus penipuan jual beli emas ini berawal ketika salah seorang pedagang emas merugi hingga 10 juta lebih untuk pemesanan emas seberat 10 gram pada 10 September 2023 lalu. Modus pelaku kemudian mengirimkan bukti transfer palsu senilai pesanan yang dibuat rapi yang menyerupai aslinya. Korban pun baru menyadari aksi penipuan tersebut setelah mengecek daftar transaksi dan ternyata pelaku tidak melakukan transfer ke rekening tersebut. Telah mengamankan seorang lelaki yang mana pelaku yang kita amankan itu atas nama Rizal alias Ical, yang bersangkutan terlibat dengan kasus penipuan online atau yang mana biasa disebut showbiz. Usai diinterogasi petugas, pelaku pun kemudian dibawa ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, polisi masih mengejar satu pelaku lainnya yang berperan sebagai pemesan barang emas yang kini telah diketahui identitas dan keberadaannya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Jurnalis ikut andil dalam menghadirkan pemberitaan yang baik tanpa menghilangkan fungsinya sebagai kontrol sosial. Hal ini menjadi pembahasan dalam talk show yang menghadirkan sejumlah pembicara, mulai dari kepolisian, lembaga legislatif, pengawas penyiaran, akademisi, dan praktisi televisi, yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Pemda Sulsel dengan tema Jurnalisme Positif. Bukan, saya Heri. Gaungkan Jurnalisme Positif, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sulawesi Selatan menggelar talk show di salah satu kedai di Kota Makassar. Talk show yang menghadirkan sejumlah pembicara dari kepolisian, lembaga legislatif, pengawas penyiaran, akademisi, dan praktisi televisi membahas bagaimana pemberitaan positif dalam transformasi Kamtibmas di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya itu. Mengungkapkan jika terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik di Makassar dari waktu ke waktu. Dan itu tidak terlepas dari peran jurnalis atau wartawan yang mampu dan cepat bisa mengklarifikasi hal-hal yang berbau viral di media sosial dengan menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Menurut Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Heri Kurniawan menjelaskan, jurnalisme positif tidak sekedar berita positif, tidak sekedar menerapkan keberimbangan dalam berita, tetapi berita yang disajikan punya dampak lebih baik dan tidak memperkeruh konflik. Jurnalisme positif tetap menjaga kontrol sosial dan ada fungsi pengawasan di dalamnya. Sinergi dilakukan adalah dengan cara apa? Semua pihak yang terkait dengan kebutuhan informasi harus betul-betul terbuka memberikan keterangannya di saat jurnalis membutuhkan. Kenapa demikian? Karena keterlambatan informasi, keterlambatan verifikasi, keterlambatan menjelaskan memberikan penjelasan dalam sebuah peristiwa, maka bisa muncul hoax, bisa muncul kesalahan-kesalahan persepsi atas sebuah peristiwa. Tapi dengan tanggapan, dengan keterbukaan, kecepatan memberikan respon atas sebuah peristiwa, maka apa yang disampaikan kepada publik akan lebih cepat. Bukan hanya lebih cepat, tapi juga utuh diterima oleh publik. Jika misalnya ada kasus kriminal, tidak hanya betul-betul kriminal saja, tapi juga akan dijelaskan bagaimana kemudian siapa, mengapa, bagaimana, dan kemudian bagaimana petugas aparat melakukan respon atas hal ini. Dan yang paling penting adalah dalam jurnalisme positif kita menghitung dampak, mencari solusi, bijak dalam memberikan dalam melakukan pemberitaan, peliputan dan melakukan pemberitaan. Sementara menurut Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngajib, gangguan dan kejahatan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Kota Makassar saat ini mengalami penurunan hingga 46,9% selama 2023 dari sekitar 9.000 kasus. Kegiatan transformasi Kamtibmas ini merupakan suatu kegiatan yang positif, terutama untuk kami dari kepolisian, karena ada keterkaitannya yang sangat erat sekali bahwa antara media dengan pengelolaan sistem Kamtibmas yang ada di Kota Makassar ini perlu ada kolaborasi yang baik. Nah, dengan adanya acara ini, transformasi Kamtibmas ini tentunya banyak memberi masukan kepada kami dari kepolisian untuk bagaimana caranya bisa mengelola situasi Kamtibmas ini dengan tentunya menggunakan daripada rekan-rekan dari media ini. Hal serupa disampaikan akademisi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Andi Muhammad Fadli. Baginya, jurnalisme positif itu harus bisa memberikan pencerahan, tidak sekedar cover both side. Yang paling penting adalah masyarakat harus bisa membedakan mana pemberitaan yang dibuat oleh sebenarnya media dan bukan media. Lembaga pengawas penyiaran juga diharapkan mampu melakukan pengawasan pada penyiaran televisi maupun radio terkait pengaturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Regulasi penyiaran dalam bentuk P3SPS ini pun sejalan dengan sosialisasi organisasi profesi IJTI, yakni jurnalisme positif agar terciptanya tayangan yang positif demi informasi yang sehat kepada publik. Dari Makassar, Fadli Ainus melaporkan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menerima kunjungan anggota Komisioner Komnas Disabilitas Indonesia Jona Amanda Manik di kediamannya, dan dalam kunjungan tersebut membahas kesiapan kegiatan ASEAN High Level Forum on Disability Inclusive Development and Partnership Beyond 2025 yang akan digelar di Kota Makassar. Jelang diselenggarakannya ASEAN High Level Forum on Disability Inclusive Development and Partnership Beyond 2025 di Kota Makassar tanggal 10 hingga 12 Oktober 2023 mendatang, anggota Komisi Nasional Disabilitas Indonesia bertemu Wali Kota Makassar membahas terkait kesiapan Makassar yang wilayahnya menjadi lokasi penyelenggaraan AHLF. Forum tingkat tinggi tentang penyandang disabilitas ini akan dihadiri 200 peserta dari perwakilan badan sektor ASEAN, organisasi terafiliasi ASEAN, organisasi penyandang disabilitas, mitra wicara ASEAN, dan akademisi. Persiapan pun sudah dilakukan. Lokasi-lokasi yang akan menjadi tempat kegiatan AHLF sudah mulai berbenah. Pemkot Makassar pun mengaku siap mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan disabilitas karena selama ini Makassar sudah menjadi role model kota yang inklusif.
Wali Kota Makassar menyambut kegiatan ini tentunya menjadi kebanggaan bagi kota ini karena seluruh penggiat dan seluruh teman-teman disabilitas se-ASEAN akan kumpul di Kota Makassar. Karena jika bicara soal bagaimana keterlibatan disabilitas dalam program di Kota Makassar itu terlihat dari berbagai kegiatan, termasuk sudah hadirnya peraturan wali kota per wali tentang disabilitas juga rencana aksi daerah yang pertama kali di Indonesia. Tentunya ini sebuah kebanggaan bagi Kota Makassar karena berkumpul seluruh penggiat dan bukan hanya penggiat tapi seluruh teman-teman disabilitas se-ASEAN akan kumpul di Kota Makassar. Tadi kami bicarakan soal bagaimana keterlibatan disabilitas dalam berbagai hal termasuk perwali dengan disabilitas tentang rencana aksi daerah yang pertama kali di Indonesia yang dimiliki oleh kota lah Makassar. Nah, termasuk bagaimana meningkatkan keterlibatan. Ya, mereka udah paham betul bahwa salah satu role model Indonesia adalah Makassar. Hampir semua kalangan disabilitas dan kalangan bermasalah itu kita libatkan. Adapun agenda utama akan membahas komitmen dan upaya nyata dalam pengarus utamaan hak penyandang disabilitas yang telah berjalan selama ini. Salah satunya membahas tentang mengarus utamakan perspektif global tentang penyandang disabilitas dan agenda inklusi dalam 3 pilar ASEAN, tantangan peluang dan praktik terbaik. Juga peningkatan kapasitas penyandang disabilitas dalam ketenagakerjaan dan kewirausahaan. Sebagai tuan rumah, Kemensos menjadikan ajang AHLF untuk memperkenalkan sejarah dan objek wisata yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya. Salah satunya dengan menggelar gala dinner di Fort Rotterdam yang merupakan objek wisata bersejarah. Untuk itu, Kemensos sudah berkoordinasi dengan tempat wisata untuk menyediakan fasilitas penunjang yang mempermudah akses penyandang disabilitas. Dari Makassar, Fadli Ainus melaporkan. Pemirsa, warga rela antri demi membeli tabung gas 3 kg. Selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, puluhan warga rela antri berjam-jam untuk membeli tabung gas berukuran 3 kg di sebuah pangkalan LPG di Jalan Abdul Qadir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pembeliannya dibatasi. Setiap warga wajib membawa KTP untuk mendapatkan 1 tabung gas. Antrian panjang warga terlihat di salah satu pangkalan LPG di Jalan Abdul Qadir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak pagi puluhan warga memilih datang lebih awal dan rela antri selama berjam-jam lantaran takut tak kebagian untuk membeli tabung gas berukuran 1 kg. Warga mengaku sudah beberapa pekan terakhir kesulitan mendapatkan gas 3 kilo yang dijual secara eceran. Selain langka, harganya pun cukup tinggi, yakni di kisaran harga Rp20 hingga Rp30.000. Hal inilah yang membuat warga rela menunggu dan hanya mau membeli gas 3 kilo di pangkalan LPG langganan mereka. Pembeliannya pun dibatasi. Setiap warga yang sudah terdaftar lewat aplikasi wajib membawa KTP untuk membeli 1 tabung gas berukuran 3 kg. Dari jam berapa sih antri di sini, Pak? Oh, kalau saya tadi jam 9 Pak pagi saya antri di sini. Ini kan sudah hampir jam 12 Pak ya? Ya. Sudah dapat? Ya, belum Pak, belum dapat. Ya, tolong sampaikan kepada Kepala Pertamina se-Indonesia. Tolong diperhatikan masyarakat kecil di bawah. Jangan sampai kayak begini saja, kelihatan begini. Sudah.
Kita bawa berapa tabung? Saya bawa 2 tabung ya. 2 tabung. Ya. Itu untuk kebutuhan berapa hari ya? Ini kebutuhan 15 hari Pak. 15 hari. Ya. Berarti memang untuk kebutuhan rumahan saja Bu? Ya, ya. Pengelola pangkalan LPG mengaku bisa mendistribusikan penjualan gas LPG 3 kg sebanyak 500 buah lebih dalam waktu 1 minggu. Banyaknya minat masyarakat membuat penjualan habis dalam sekejap usai dibongkar dari atas mobil pembawa gas. Kayaknya kan dari pagi itu orang sudah antri karena semua mau dapat. Tapi ini yang penting ada namanya di aplikasi saya kasih. Kalau rumah tangga itu bisa dapat 1, kalau usaha mikro dapat 2. Ya. Ini usaha mikro dapat 1, kita lagi mikro lagi. Dibatasi memang, karena ini dari memang ada aplikasi. Yang warga yang bawa harus tunjukkan KTP. Iya, KTP simpan, karena biasanya memang seandainya tidak antri Pak toh, saya bisa langsung dikasih masuk aplikasi toh. Tapi karena antri, jadi selesai antrian baru saya kasih masuk, itu namanya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulis Bin iNews melaporkan. Pemerintah Kota Makassar telah mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan aset Pasar Butung. Pemkot melalui Perumda Pasar Makassar telah mengambil alih pengelolaan pasar sejak Senin 2 Oktober 2023. Langkah ini diambil setelah terjadi potensi kerugian dan diduga banyak pedagang yang dirugikan oleh pengelola sebelumnya. Salah satu permasalahan utama adalah pemberian kewenangan pengelolaan kepada Koperasi Bina Duta oleh pengelola pertama Latunru tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Pemkot dan Koperasi Bina Duta tidak pernah membangun MOU terkait pengelolaan pasar ini. Pemkot berusaha mengembalikan hak pemerintah dan menertibkan aset yang telah habis masa kontraknya. Langkah ini diambil demi kepentingan pedagang dan normalisasi pendapatan asli daerah atau PAD Pasar Butung. Keselamatan aset dan hak pedagang menjadi prioritas dalam pengambil alihan ini. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang bapak di Sulawesi Selatan dikerumuni warga dan dicaci maki di dalam pasar saat kedapatan mencuri barang jualan milik pedagang. Takut menjadi sasaran amarah warga yang mulai ramai berdatangan, pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Pangkajene beserta barang curiannya. Warga di Pasar Sentral Pangkajene Pangkep ramai mengelilingi seorang bapak yang diduga melakukan pencurian barang jualan berupa jagung milik pedagang di pasar dicaci maki warga. Takut menjadi sasaran amarah warga yang mulai ramai berdatangan, pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Pangkajene beserta barang curiannya. Sebelumnya pelaku telah dicurigai sudah lama menjadi incaran para warga atau pedagang di Pasar Sentral Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sejumlah keterangan pedagang di pasar bahwa seringkali terjadi kehilangan barang jualan mereka seperti timbangan dan barang jualan lainnya. Saat ini penyidik unit Reskrim Polsek Pangkajene sedang melakukan proses hukum terhadap pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan kita di sana bahwa berawal memang karena namanya tempat situasi yang ramai, tentu kelihatannya banyak orang yang bertanya dengan siapa orangnya itu, sehingga keadaan mereka memang keadaan dikerumuni oleh orang-orang. Pada saat itu langsung ada memberikan informasi kepada kita sebagai anggota Polsek, lalu kita melakukan pengamanan terhadap pelaku tersebut, selanjutnya diamankan di Polsek Pangkajene. Untuk proses hukumnya pelaku diserahkan langsung ke Mapolsek Pangkajene untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews TV melaporkan. Pemprov Sulsel mengancam menahan bantuan kepada kabupaten kota yang belum menyusun naskah perjanjian hibah daerah untuk pemilu 2024. Hal ini menyusul baru adanya 2 kabupaten dan Pemprov Sulsel yang telah melakukan penandatanganan NHPD. Pemprov Sulsel telah melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah bersama Komisi Pemilihan Umum Sulsel dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024.
Untuk tahap pertama, dana tahapan pilkada dianggarkan 40% dari APBD perubahan. Totalnya 224 miliar untuk 4 lembaga yaitu KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan TNI. KPU Sulsel membutuhkan anggaran 387 miliar untuk Pilgub 2024, namun saat ini baru menerima 150 miliar. Sisanya 60% akan dianggarkan lewat APBD pokok Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024. Sementara untuk Bawaslu Sulsel mendapatkan total anggaran senilai 173 miliar untuk Pilgub tahun 2024. Selain Pemprov Sulsel, 2 kabupaten juga telah melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NHPD, yakni Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros. Sejumlah kabupaten kota lainnya diketahui baru menyusul, tinggal menunggu waktu penandatanganan. Pejabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin menegaskan semua kabupaten kota di Sulawesi Selatan harus melakukan penandatanganan NPHD bulan ini. Jika tidak, maka akan ada sanksi yang diberikan. Menurutnya, anggaran pilkada merupakan perintah undang-undang. Jika ada daerah yang tidak menganggarkan, maka tidak patuh terhadap aturan. Bahkan bisa jadi ada daerah yang batal pilkada jika tidak menganggarkan dana tahapan sesuai dengan aturan tersebut. Bahtiar pun mewarning 2 kabupaten yaitu Nrekang dan Sidrap yang belum melakukan penyusunan NPHD. Per 1 Januari 2025, seluruh kepala daerah yang hasil 2024 itu berakhir 31 Desember 2024. Jadi 1 Januari 2025 kosong semua. 514 kabupaten kota, 38 provinsi, jadi 545 daerah itu kosong kepala daerahnya semua. Mau jadi negara PJ kita, PJ semua. Ya enak-enak aja seperti PJ seperti saya ini, tapi kita kan mau memperbaiki sistem negara. Jadi transisi ini harus kita selesaikan di 2024. Nah caranya menyelesaikan ya harus ada pilkada, selesai pemilu. Nah bagaimana pemilu kalau tidak ada uangnya? Undang-undang perintahkan uangnya APBD, nggak ada terjemahan lain. Jadi kalau tidak ada yang nggak mengerti ini juga, nanti sudah bawa ke sini, nanti saya kasih pengertian. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu menegaskan, pilkada dilakukan untuk mendapatkan kepala daerah yang definitif. Tidak mungkin Sulawesi Selatan dipimpin terus oleh pejabat gubernur. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Ya pemirsa, siapa nih yang memiliki peliharaan kucing di rumah? Karena tentunya ini menjadi hiburan tersendiri untuk Anda jika memiliki anabul yang memiliki tingkah lucu dan menggemaskan. Di Kota Parepare, para pencinta kucing memeriahkan hari ulang tahun komunitas mereka dengan menggelar kontes kucing kesayangan mereka. Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah tingkah lucu dan menggemaskan para kucing dari berbagai ras yang mengikuti kontes Summer Fun Cat Show 2023 yang digelar komunitas pecinta kucing Cat Lovers di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kontes ini digelar dalam memeriahkan hari ulang tahun komunitas mereka yang ke-3 tahun. Selain aksinya yang lucu dan menggemaskan, kecantikan dari kucing-kucing ini menjadi daya tarik tersendiri dalam kontes ini. Bagaimana tidak, kucing-kucing ini memang telah disiapkan pemiliknya sebelum mengikuti kontes ini, seperti perawatan bulu mereka. Kontes kucing ini dibagi dalam berbagai kategori, mulai dari kategori pedigree, non-pedigree, hingga household pet, dan dibagi 2 jenis, adult kucing dewasa dan kitten anak kucing. Sementara untuk penilaian juri ada 3 indikator, yakni kebersihan, perawatan, dan kelincahan kucing dalam berinteraksi. Summer Fun Cat Festival 2023 ini pun diikuti 40 kucing bersama pemiliknya yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Memperingati ke-3 tahun CLP, kita mengadakan cat show. Ada beberapa kucing yang mengikuti dari beberapa daerah, sekitar 40 kucing dari beberapa daerah. Ya, itu kategori penilaiannya apa saja, Pak? Kategori penilaiannya itu dari kebersihan kucing, cara merawat kucing, intinya dari kelincahan kucing begitu. Selain sebagai ajang silaturahmi dalam perayaan HUT ke-3 tahun, komunitas ajang kontes kucing ini juga untuk mengukur bagaimana kemampuan pemilik dalam merawat kucing kesayangan mereka. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya
Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Social edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan nantikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Selamat kita pada selamat. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.